Setiap tahun, ribuan jiwa menjadi korban bencana alam, gempa bumi, banjir, tanah longsor hingga kebakaran hutan. Di balik angka-angka itu ada wajah-wajah manusia, anak-anak yang terpisah dari keluarganya, orang tua yang kehilangan tempat tinggal, dan masyarakat yang terjebak tanpa akses terhadap bantuan dasar. Sayangnya, dalam kondisi darurat, waktu menjadi musuh yang utama. Pencarian korban secara manual masih menjadi metode utama di banyak wilayah. Proses ini membutuhkan banyak tenaga, memakan waktu berharga, dan sangat bergantung pada kondisi medan. Ketika informasi terlambat sampai, harapan bisa hilang dalam hitungan jam. Inilah tantangan besar yang selama ini kita hadapi. Keterbatasan dalam mendeteksi dan menjangkau korban dengan cepat dan akurat. Bagaimana jika kita bisa mengubah cara kita merespon bencana? Bagaimana jika teknologi bisa membantu kita menemukan mereka yang terjebak lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih manusiawi? Kan banyak sekali bencana alam yang terjadi di Indonesia. Kemudian akan susahnya pencarian korban, pencarian apapun yang terjadi di lokasi bencana alam itu sendiri. Hal tersebut menyebabkan susahnya tim SAR untuk menemukan korban, bahkan untuk memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Oleh karena itu, berdasarkan perkembangan multi drone atau lebih dari satu drone untuk pencarian korban ini juga sudah sangat banyak. Akan tetapi pencarian yang efektif itu masih belum ditemukan atau tidak ada seperti itu. Hal tersebut memberikan insight baru kepada kami untuk dapat membuat suatu algoritma ataupun metode baru agar pencarian korban atau pemberian bantuan menggunakan multi quadcopter ini menjadi lebih efisien. Computer vision yang kami kembangkan adalah dengan menambahkan informasi 3 dimensi ke dalam pemetaan awal yang dilakukan oleh quadcopter pertama, lalu kemudian dengan menggunakan algoritma AI dan machine learning itu mendapatkan peta tercepat dengan ketinggian gedung, bahkan informasi 3 dimensi yang ada dalam peta. Lalu kemudian drone pertama ini akan memberikan informasi kepada semua drone yang ada di dalam satu network agar bisa mendapatkan pet yang paling efisien seperti itu. Jadi dengan cara itu satu drone bisa berkomunikasi dengan drone yang lain, lalu kemudian dengan mendapatkan pet yang paling efisien. Jadi langsung mendapatkan atau bisa mempercepat proses pencarian korban dan juga proses pemberian bantuan terhadap korban yang ditemukan di lokasi bencana alam. Oke, sebenarnya inti dari semua jenis robot apapun itu adalah otaknya. Ya, kalau nggak ada otaknya, maka harus manusia yang menggantikan. Maka ada istilah, kalau teman-teman ada istilah manual, semi manual, auto, otonom. Nah, ini beda-beda nih. Ya, kalau manual tuh ya manual total itu tandanya manusia pegang penuh, kendali penuh terhadap mesin apapun itu termasuk drone. Nah, kalau dia semi auto, semi namanya semi atau semi manual, semi auto sama lah ya, semi ya setengah-setengah. Sebenarnya manusia masih gerakin manual tapi dia sudah dibantu. Jadi kalau teman-teman istilahnya kalau menceng-menceng dikit dia ngurusin sendiri gitu ya. Tapi dia tetap kanan kiri, atas bawah segala macam tetap mengikuti perintah dari manusia, tapi dia sudah lebih stabil terbangnya, tidak benar-benar harus full under control. Jadi kalau misalnya tiba-tiba manusia yang lepas, dia nggak jatuh, ya gitu aja terbang diem aja, tapi dia tidak jatuh karena dia sudah semi. Dan yang terakhir ada namanya autopilot juga. Autopilot itu dia akan menjalankan perintah sesuai dengan settingan awal. Jadi biasanya kalau khususnya di kasus di drone ya, tuh teman-teman bisa ngeklik di peta. Kalau gampangnya gini, kalau teman-teman pesen aplikasi oranye atau hijau untuk dimakan gitu ya, itu kan tinggal klik di sini, nanti keluar dari sini gitu kan ya. Atau enggak teman-teman mau pergi ke tempat siapa pakai peta apapun navigasi yang dipakai itu kan tinggal klik. Nah, sama. Nah, garis itu kita sebut sebagai waypoint. Nah, waypoint yang terbentuk di aplikasi, kalau di dunia perdronan kita sebut sebagai GCS atau Ground Control Station.
Jadi kalau kita set di motor station jalurnya kayak gini, nah dia akan pergi secara autopilot ngikutin jalur itu. Bukan otonom ya, autopilot. Jadi autopilot itu dia pilot secara otomatis based on perintah yang sudah kita kasih. Gimana kalau tengah jalan ada apa-apa? Sama tuh dia hanya full autopilot biasa. Ya, dia hanya terbatas kemampuan yang paling bisa hanya ikut menstabilkan. Tapi dia tidak, misalkan tiba-tiba ada drone di depan atau ada burung di depannya. Apakah dia bisa menghindar? Enggak. Karena dia bukan otonom. Dia autopilot. Dia hanya berdasarkan ikutin. Nah, gimana kalau yang terakhir ada otonom, ada semi otonom. Nah, semi otonom tuh bisa dibilang dia ya kalau ada burung bisa menghindar atau ada tiba-tiba terlalu rendah dia bisa naik sendiri terbangnya. Nah itu kan kalau kita lihat permukaan bumi kan naik turun ya, tiba-tiba ada gunung di depan, dia bukan ditabrak gitu saja. Kalau autopilot pasti ditabrak, tapi dia akan naik. Atau ya putusannya dia lah, dia tergantung dari seberapa, teman-teman mungkin pernah belajar AI ya, seberapa dia dilatih lah kasarnya gitu kan ya, seberapa bagaimana dia dilatih. Nah terus terakhir yang full otonom ya, itu benar-benar dia kayak punya apa ya, punya pemikiran. Nah ini semakin experience-nya semakin dilatih, entah pakai data driven atau experience driven. Kalau pakai machine learning-nya itu dia akan apa namanya menyelesaikan tugasnya berdasarkan dari latihan-latihan dari selama ini. Yang full otonom tuh dia bisa pokoknya gimana caranya sampai tujuan kayak gitu. Kami mengembangkan suatu algoritma sensor fusion yang mengakomodasi modalitas data yang berbeda yang di-provide masing-masing sensor. Jadi nanti kamera untuk perception, sementara nanti dari IMU dan juga GNSS untuk localization and mapping. Nah, kami sudah memprovide path plan untuk wahananya, dan nanti kami akan membuat semacam metode kontrol untuk menyesuaikan path plan yang sudah kami tentukan sebelumnya. Dan di sini tugas sensor adalah mengkoreksi nilai aktual yang ingin dikehendaki dengan set point yang kita tentukan sebelumnya. Dimana di sini saya bawa drone-nya, itu ada baterai, lalu ada bagian baling-balingnya. Lalu di sini juga mungkin tidak kelihatan ada rangkaian-rangkaian elektronikanya serta kamera. Itu kami harus beli memiliki kualitas yang paling tinggi agar untuk keberlangsungan riset dan lombanya itu secara maksimal. Lalu berikutnya sudah jelas, setelah dibeli barangnya, kami harus taruh barang-barangnya ke dalam satu rangkaian ini menjadi satu robot drone ini namanya. Lalu setelah kami satukan menjadi satu kesatuan, yang sudah jelas adalah kami menjalankan simulasi dulu. Sebelum diterbangkan ke dunia nyata, kami harus jalankan simulasi agar terbangnya itu secara maksimal dan secara optimal. Akan tetapi, setelah dijalankan simulasi sudah pasti, simulasi itu tidak akan sama dengan dunia nyatanya. Sehingga kami harus melakukan uji coba terbang. Uji coba terbang itu kami menerbangkan drone di berbagai segala kemungkinan, seperti mulai dari cuaca, mulai dari angin dan segala macam itu kami tes semua agar pilot yang menerbangkan drone-nya itu memiliki feeling yang maksimal serta penerbangan drone itu dapat terbang secara maksimal juga. Nah, kemarin ini kebetulan Maret 2025 kami mengikuti drone ini di kompetisi Singapore Amazing Flying Machine Competition yang bertempat di Singapura. Nah, kompetisi ini sendiri bertaraf internasional di mana kami bersaing dengan berbagai negara dari berbagai kampus top dunia. Nah, untuk kompetisinya sendiri kami mengikuti dua kategori, yaitu D1 yang merupakan kategori wearable machine dan juga D2 yang merupakan autonomous collaborative drone. Dari dua kategori ini kami memperoleh juara 3 di kategori D2 dan juga juara 4 di kategori D1. Nah, dari kompetisi ini sendiri kami mendapat berbagai pengalaman dan pelajaran yang berharga, seperti kami bisa melihat bagaimana sih inovasi dan riset universitas lain dari kampus lain, dan juga bagaimana caranya sehingga teknologi mereka tuh dapat membuat mereka terbang dengan stabil, dengan robust, dan hal tersebut memotivasi kami untuk terus melanjutkan inovasi dan riset kami sebagai mahasiswa Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika. Kalau teman-teman lihat ya, teknologi drone itu sebenarnya kita sudah mulai jauh sekali. Kita sudah bisa bikin pesawat terbang beneran ya. Sebenarnya zamannya Pak Habibie, terus kan dilanjutkan oleh Pak Ilham Habibie, itu juga ada berbagai macam jenis CN235, ada N berapa itu ya. Ada yang baru lagi yang sekarang
di PTDI maupun di perusahaannya tempatnya Pak Ilham Habibie, itu kan sebenarnya bisa jadi basic untuk mengembangkan drone. Nah, pengembangan drone di Indonesia sendiri itu sudah dari 2000-an, jadi sebenarnya sudah jauh banget. Cuman ya kita ya mainnya hanya di riset dan di hobi aja, lebih besar atau untuk lomba atau untuk mungkin ada yang akhirnya terjual tapi hanya lebih ke arah kebutuhan khusus karena dia nggak bisa, misalkan nggak bisa pakai brand-brand lain, misalkan brand yang sudah terkenal kayak yang buatan negara sebelah atau negara mana, itu dia nggak bisa pakai, itu kan terlalu umum, dia butuh khusus. Nah itu baru mungkin pesanan ke para istilahnya ya ke lokal lah. Tapi kalau untuk yang kita misalkan menyaingi beberapa merek-merek besar kan masih jarang ya, kayak nggak pernah dengar produk yang bukan pesanan khusus untuk dari dalam negeri kan nggak ada ya. Itu sih yang pentingnya sih biar industri kita tuh maju. Kami berharap penelitian ini tidak hanya berimpact terhadap akademis saja, akan tetapi juga dapat berimpact terhadap aplikasi nyata di dunia, termasuk untuk menyelesaikan permasalahan bencanaan di Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan SDG 9, yaitu tentang Industry, Innovation, dan Infrastructure, dan juga SDG 13 terkait climate action. Sehingga harapannya penelitian ini tidak hanya berimpact di Indonesia saja, tetapi juga secara global untuk penelitian dunia.